Kalau tidak ini ya sudahlah saya kufur saja lah gitu kan, boleh jadi seperti gitu. Jadi ada satu cerita ini, seorang pengusaha kaya muda ya. Ini fiktif atau nyata? Wallahu a'lam, ini riwayat nih untuk bisa menjadi pembelajaran bagi baik, kita. Riwayat. Pengusaha muda kaya, terkenal, populer, pokoknya semua orang mendambakan seperti itu. Tetapi sayangnya dia tidak rajin beribadah. Nah, sekali waktu dia sadar dan dia mau taubat gitu. Dia mau taubat. Akhirnya dia berusaha untuk menyisihkan waktu untuk beribadah. Baik. Allah sayang sekali, cinta sekali, aduh hebat ini dia di dunia, dia dapatkan semua apa yang dia inginkan dan dia mulai mengingat kepada Allah. Tapi kemudian saking disayang oleh Allah dia diuji. Diuji dengan pelan-pelan semua kenikmatan itu dicabut sedikit-sedikit. Jadi kekayaannya mulai menyurut, kegantengannya mulai hilang, popularitasnya mulai menghilang. Tapi dia semakin taat beribadah kepada Allah. Dan Allah semakin sayang kepada dia. Sampai akhirnya dia menjadi bangkrut. Dia menjadi orang yang tersisihkan. Baru dia sadar, dia sering merenungkan. Kok dulu ya ketika saya tidak taat, malah dikasih banyak begitu kesannya ya. Dikasih oleh Allah apa saja di semua. Giliran saya taat beribadah ini kok seperti ini, jadi diambil semua. Makanya dia berdoa kepada dia, Allah, bolehkah kalau misalnya saya mendapatkan kembali semuanya dan saya tetap taat beribadah kepadamu? Ternyata tidak. Tidak dikembalikan yang ada itu, sampai berdoa lagi, mohon ya Allah, tetap dia menderita gitu. Menderita sampai bahkan semakin diuji dengan penyakit, banyak penderitaan. Ya, ujian lah ya. Ya. Baik. Akhirnya dia berdoa sambil mengancam. Ya sudahlah, ya Allah. Ini terakhir kalinya saya bangun tengah malam untuk berdoa dan meminta. Kalau memang sudah tidak bisa diberikan, besok saya akan kembali lagi mencari dunia habis-habisan untuk bisa mengembalikan, berupaya sendiri tanpa bergantung kepadamu gitu. Wah, gitu ya. Mengancam. Tapi ya doa yang mengancam ini ada di film ini. Iya, itu saya baru mau ngomong. Iya. Dan akhirnya karena keasikan setelah dia beribadah itu, terakhir menurut dia, ibadah terakhirnya dia ketiduran. Dalam tidurnya dia mimpi. Di dalam mimpinya dia merasakan dia berada di tengah-tengah para malaikat. Dan para malaikat itu menghadap ke satu cahaya yang terang. Kemudian mereka mendengarkan suara. Seolah-olah itu suara dari Allah. Di dalam mimpinya ya. Itu, wahai malaikatku, saya menikmati sekali bahwa ada hambaku yang selama ini taat beribadah meskipun saya berikan ujian yang semakin berat untuk mencabut sedikit demi sedikit nikmat yang kuberikan kepadanya. Terus bilang, para malaikat pun menyatakan, ya tetapi sayangnya ya Allah, itulah doa yang terakhir. Karena setelah ini dia berniat untuk kembali menuntut, mencari kenikmatan duniawinya. Allah kemudian menyatakan, aduh, kalau seperti itu sungguh sayang bagi dia, pada begitu besarnya cintaku kepadanya. Itulah tanda cintaku kepadanya. Tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya, dari mimpi itu, dan mengeluarkan bulir-bulir keringat, gelisah gitu. Jiwa yang sangat tidak tenang. Kemudian dia segera minta ampun, ya Allah sesungguhnya yang aku minta kepadamu adalah ridho dan kecintaanmu. Itulah kenikmatan yang tidak bisa terbayar. Mohon ampun ya Allah. Dia tidak tahu bahwa ketika dia diuji oleh Allah, pada saat itu Allah sangat cinta kepada dia kalau dia berhasil melewati ujian itu. Dan begitulah penggambaran tentang doa yang didengarkan oleh Allah sehingga dia seolah-olah bisa berkomunikasi meskipun hanya lewat mimpi. Coba bayangkan bagaimana nikmatnya ketika kita bisa bertemu dengan Allah. Betul. Meskipun mungkin hanya lewat mimpi ya. Betul. Allah. Subhanallah. Baik Ustadz, ini kalau sekarang dalam berdoa begitu, apakah memang harus konkret atau umum saja? Contoh misalnya, kalau yang konkret itu misalnya, ya Allah, berikanlah saya mobil misalnya, berikanlah yang mereknya ini, dengan ini yang pintunya bisa ngebuka sendiri, terbuat dari kulit apa itu konkret ya, ya itulah misalnya, intinya mobil misalnya, atau ingin
saya pengen travel ke sini apa segala macam lah, detail sekali. Atau kita hanya minta bahwa ya Allah berikanlah saya kekayaan yang barokah, yang insya Allah memberikan barokah kepada anak atau istri saya, atau berikan kesehatan dan segala macam gitu. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ya? Dua-duanya boleh. Kita boleh meminta kepada sedetil mungkin, tetapi ingatlah bahwa sekali lagi belum tentu yang baik dalam pandangan kita itu baik di mata Allah. Maka ketika kita memohon kepada Allah, tetaplah pada patokan bahwa tawakal kepada Allah, memohon yang terbaik ya Allah. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita mungkin minta secara detail, itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Ya Allah, saya mohon pertemukan jodoh saya, istri yang segini gitu ya. Gitu kita gambarkan seperti gitu ini. Ya? Itu boleh. Dan akhirnya kita ketemu seperti itu. Gitu. Tapi kalau kita secara umum dan kita gantungkan kepada Allah, itu juga bagus. Baik, oh iya. Berarti berikan yang terbaik begitu ya. Allah. Dan itu sudah diberikan yang terbaik oleh Ustadz dan waktunya sudah habis. Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sudah disampaikan tadi banyak sekali ya panutan juga patokan kepada pemirsa untuk bisa mendapatkan makna doa yang mustajab. Dan Ustadz, terima kasih. Terima kasih juga. Salam juga. Saya mendoakan semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, tambah rezeki, amin. Amin. Amin semuanya. Sebaliknya saya juga mendoakan untuk Sperli juga. Amin ya rabbal alamin. Dan memang secara sesama umat Islam saling mendoakan ya. Baik, alhamdulillah. Saling mendoakan juga begitu ya. Ya pemirsa, demikian jumpa kita kali ini. Tadi topiknya adalah doa mustajab. Insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz bisa menjadikan patokan, panutan, pedoman kita untuk bisa meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, musik.